Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 21250022. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa unit tentang unit pencemaran udara. Yang pertama ada GSC, yaitu Gravity Settling Chamber. Jenis teknologi ini merupakan bagian dari kelompok pengendalian polusi udara yang secara kolektif disebut sebagai pressliners, karena seringkali digunakan untuk mengurangi masuknya bahan partikulat PM ke dalam perangkat pengumpulan hilir dengan menghilangkan partikel yang lebih besar dan abrasif. Nah, perangkat ini berguna untuk mengendalikan pencemaran udara yang memanfaatkan gaya gravitasi guna memisahkan partikulat padat di udara. Lalu unit yang kedua yaitu FF atau fabric filter, yang dikenal sebagai tas filter atau penyaring kain, yaitu jenis perangkat penyaring debu yang digunakan untuk menghilangkan partikel-partikel debu dari aliran gas atau udara. Nah, perangkat ini juga umumnya digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Nah, untuk menjaga kualitas udara di lingkungan kerja memenuhi regulasi yang berlaku. Nah, ada beberapa contoh aplikasi yang melibatkan proses pembakaran seperti pembangkit listrik, pabrik semen, dan berbagai industri yang menghasilkan asap atau partikel-partikel serbuk. Nah, filter kain atau lebih tepatnya filter tabung adalah sistem filtrasi pengendalian polusi udara yang paling umum digunakan. Nah, bahan filter kain yang mampu menghilangkan sebagian besar partikel sekecil 0,5 pm dan sejumlah besar partikel sekecil 0,1 pm dibentuk ke dalam kantong silinder atau amplop dan digantung di dalam baghouse. Nah, aliran gas yang mengandung partikulat dipaksa melalui filter kain. Dan pada saat di udara melewati kain tersebut, lalu partikulat terakumulasi pada kain. Nah, sehingga menghasilkan aliran udara yang bersih. Jadi ketika partikulat itu menumpuk di permukaan bagian kantong, penurunan tekanan akan meningkat. Nah, yang unit ketiga yaitu ada perangkat penghilang debu, yaitu cyclone, yaitu bagian dari sistem penyaringan udara yang menggunakan prinsip pusaran udara atau vortex untuk memisahkan debu dan partikel lain dari udara. Nah, perangkat ini juga umumnya diterapkan dalam sistem penyaringan udara, industri, vakum, dan beberapa jenis alat penyedot debu. Nah, cara kerja perangkat penghilang debu cyclone ini melibatkan penciptaan pusaran udara yang kuat di dalam tangki atau ruang tertentu. Nah, jadi ketika udara kotor mengalir melalui pusaran ini, partikel-partikel debu itu cenderung terpental ke dinding tangki atau ruang dan kemudian jatuh ke bagian dasar. Sementara udara yang sudah bersih itu terus berputar-putar di dalam perangkat tersebut. Nah, unit yang keempat ada ESP atau electrostatic precipitator. Nah, electrostatic precipitator sendiri dalam bahasa Indonesia disebut sebagai precipitator elektrostatik, yaitu perangkat yang digunakan untuk menghilangkan partikel debu atau asap dari aliran gas dengan menggunakan prinsip elektrostatik. Nah, perangkat ini juga umumnya digunakan dalam berbagai industri untuk memberikan gas buang dari proses pembakaran seperti yang terjadi pada pembangkit listrik, tenaga batubara, atau pabrik-pabrik kimia. Nah, ada keuntungan dari elektrostatik sendiri, yaitu termasuk efisiensi penghilang partikel yang paling tinggi dan memiliki kemampuan untuk menangani gas buang dengan suhu yang tinggi. Namun perangkat ini juga memerlukan pemeliharaan yang baik untuk memastikan kinerjanya itu lancar. Nah, tantangannya itu terkait dengan pembuangan limbah yang memiliki hasil pengumpulan partikel yang harus kita atasi dengan peraturan lingkungan yang ada. Nah, elektrostatik precipitator ini menggunakan medan elektrostatik untuk menangkap partikel-partikel yang terbawa oleh udara. Partikel yang teronisasi tertarik ke permukaan elektroda kemudian dihilangkan di udara. Lalu unit yang kelima ada scrubber atau pembersih udara. Nah, scrubber sendiri memiliki dua jenis, yaitu ada wet scrubber dan
dua jenis, yaitu wet scrubber atau scrubber basah atau disebut kolektor. Yang kedua ada dry scrubber atau scrubber kering. Jadi wet scrubber sendiri itu telah banyak digunakan dalam membersihkan aliran gas yang terkontaminasi seperti kabut asap, emisi debu pengecoran, dan asap-asap tungku. Nah, karena kemampuannya itu menghilangkan kontaminan partikulat dan gas secara efektif. Nah, ya penjelasan yang kedua yaitu ada wet scrubber. Itu dia menggunakan cairan pembersih seperti air atau larutan kimia untuk menangkap dan menghasilkan polutan gas. Nah, lalu yang wet scrubber contoh kedua yaitu scrubber kering atau dry scrubber yang menggunakan bahan basah, yang menggunakan bahan serbuk kering atau adsorbent untuk menangkap dan menghilangkan polutan gas. Jadi perbedaannya wet scrubber dan dry scrubber yaitu wet scrubber dia basah dan dry scrubber dia menggunakan polutan yang kering. Lalu unit yang keenam ada air filter atau penyaring udara, yaitu perangkat atau sistem yang dirancang untuk menangkap dan menghilangkan partikel-partikel padat dan polutan lainnya dari udara. Nah, terus yang ketujuh ada unit penyaring particulate filters atau penyaring partikulat. Dia memiliki fungsi untuk menangkap partikel-partikel yang padat dan dapat terbawa oleh udara seperti debu, asap, serbuk-serbuk sari, dan partikel-partikel yang halus lainnya. Nah, media penyaringnya itu menggunakan biasanya terbuat dari serat-serat khusus atau bahan sintetis yang mampu menangkap partikel dengan efektif. Nah, penyaring partikulat memiliki ukuran penyaring yang berbeda-beda tergantung pada jenis yang akan kita atasi. Lalu unit yang ke-8 ada penyaring gas atau gas filter yang memiliki fungsi untuk dirancang menangkap gas-gas atau uap-uap tertentu yang dapat mencemari udara seperti sulfur dioksida, nitrogen dioksida, karbon monoksida, dan gas-gas lainnya. Lalu ada filter HEPA yaitu High Efficiency Particulate Air, memiliki fungsi yang sangat efisien, yaitu dapat mampu menangkap lebih dari 99,97% partikel dengan ukuran 0,3 mikron atau lebih besar. Nah, penggunaannya sendiri biasanya digunakan dalam lingkungan yang memerlukan kebersihan yang tinggi seperti ruang operasi medis, laboratorium, dan ruangan isolasi. Lalu ada filter ULPA yang memiliki fungsi serupa dengan filter HEPA, yaitu dapat menangkap partikel-partikel ultrafine dengan ukuran di bawah 0,1 mikron. Nah, penggunaannya sendiri ditemukan dalam aplikasi memerlukan tingkat filtrasi yang sangat tinggi, seperti industri semikonduktor atau farmasi. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari video ini yaitu penting untuk diingat bahwa berbagai unit-unit teknologi ini seringkali digunakan bersama-sama untuk mencapai efek yang lebih baik dalam mengatasi pencemaran udara. Nah, selain itu, pendekatan yang berbeda dapat diterapkan tergantung jenis-jenis polutan udara yang akan kita kurangi dan karakteristik industri atau sumber pencemar lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.